Maka itu waktu aku masuk kamu gak cuci kakiku. Tradisi orang Yahudi saudara, karena jalan berdebu, belum ada aspal zaman itu, di setiap rumah, di depan pintu masuk ada tempayan isi air untuk cuci kaki. Itu aturan supaya masuk rumah gak berdebuan. Nah kalau tamunya terhormat, maka yang punya rumah selalu menyediakan dingklik, atau dingklik ya, bangku kecil. Yang punya rumah duduk, tamunya akan angkat kaki di bangku kecil itu, dan yang punya rumah akan cuci. Waktu aku datang, kamu gak cuci kakiku. Ingat waktu Yesus buat mujizat air jadi anggur di Yohanes 2, tempat yang dipakai adalah tempat cuci kaki, kotor sebetulnya. Maka itu para pelayan heran. Aku datang, kamu gak cium aku, gak minyaki rambut kepalaku. Kenapa harus ada minyak zaitun di setiap rumah? Panas. Maka minyak zaitun menghilangkan rasa panas. Kamu gak buat itu, tapi perempuan ini, dia cuci kakiku, dia minyaki aku, karena hutangnya banyak. Roma 1:14 mengatakan, Paulus berkata, aku ini berhutang. Kenapa dia berkata berhutang? Karena nyawanya diselamatkan. Dia jadi penjahat, pembunuh orang Kristen, ditemui Tuhan dan diubah hidupnya. Jadi orang Kristen yang merasa dosanya sedikit, oh aku ini keluarga baik-baik, emak engkongku dan emaknya makku. Wih, jauh bener itu. Itu orang hebat, papa mamaku orang baik-baik. Karena kita seringkali merasa diri baik, maka itu kita cuek, nggak pernah sibuk dengan ngurus orang yang belum percaya Yesus. Karena hutangku dikit kok, untuk apa repot-repot? Kalau dosa kita banyak, saudara, dan diampuni, kita seumur hidup nggak akan pernah berhenti mencari orang-orang itu untuk dikenalkan pada Yesus, untuk kita bayar hutang kita. Maka itu orang Kristen sampai di mana kekristenan kita bukan dinilai waktu kita di gereja. Ingat itu. Gereja, apalagi mimbar ini cuma panggung sandiwara. Kami hidup, suami istri, kami gak pernah sendiri. Di rumah kami selalu ada orang. Maka itu saudara, 3 minggu sebelum saya menikah, Om Damaris datang, almarhum Bambang Budianto datang, memperingatkan saya. Kalau kamu sudah menikah, Daniel, kamu harus berubah. Berubah apanya? Saya tanya. Jangan ngajak orang tinggal rame-rame di rumah. Maksudnya, istrimu itu walaupun orang Indonesia, tapi dia warga negara Kanada. Oh, saya baru tahu. Terus saya bilang pada Om Damaris, saya bilang pada Bambang. Sampai Tante Damaris itu, waduh, bilang sudah lah. Lain, perempuan itu lain. Saya bilang, Tante, ini sudah termasuk perjanjian saya dengan dia. Begitu nanti kita menikah, kita nggak cuma tinggal sendiri, berdua, tapi ada orang di rumah. Kenapa saya selalu senang kumpul orang, saudara? Kami ingin dilihat orang dalam hidup ini. Sampai hari ini, kami nggak pernah sendiri. Selalu ada orang di rumah kami nanti tinggal. Dan istri saya sudah terlatih untuk itu. Dan luar biasa. Sampai hari ini kami nggak pernah pakai pembantu. Padahal saya tawari istri saya nggak mau. Dia bersihkan rumah sendiri, dia masak sendiri, dia nyuci sendiri, dia setrika sendiri. Saya kagum punya istri yang luar biasa. Dan lebih hebat lagi, dia itu nggak betah di Jawa, betahnya di Papua. Jadi kalau saya cuma pergi sebentar gini, dia nggak ikut. Kalau saya pergi lama baru ikut. Saya di Tiane, di Nabiri. Luar biasa, saudara. Maka itu yang belum kawin, saya pesan. Cari istri yang bisa diajak menderita dan diajak miskin. Kamu panjang umur nanti. Masih panjang umur. Itu luar biasa. Kalau saudara salah kawin dari istri mahal, bangkrut kamu. Tahu kata istri mahal, kalau nggak bedak luar negeri jerawatan. Wah repot kalau saya begitu. Istri saya itu yang luar biasa, dia sederhana sekali, saya bersyukur. Justru saya itu lebih cerewet dari dia soal pakaian, soal macam-macam. Dia itu nggak seneng aksesoris. Lah saya itu seneng lihat penampilan. Jadi saya sering ribut, tapi dia enggak. Aduh puji Tuhan, sehingga irit saudara. Loh betul, hemat sekali. Istri saya itu perempuan yang paling gak suka bau parfum. Dia paling gak suka. Lebih hemat lagi tuh gak beli. Maaf ya, bukan berarti pakai parfum salah. Enggak, saya ngomong gitu ya. Jangan salah mikir. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi rasa terima kasih saya, rasa utang saya bersama istri, kami suka nampung orang. Orang model apa saja. Natal 3 tahun yang lalu, saudara. Saya dari Biak, saya kembali ke Nabiri. Nah, waktu di lapangan udara Biak itu, Roh Kudus menggerakkan saya untuk nemui satu orang. Dia kulit putih, masih muda, lagi disusi terus dengan orang Papua.
Tiba-tiba panggilan boarding. Wah, Tuhan berarti saya nggak sempat ngomong sama dia. Tuh, maafkan saya, seharusnya dari tadi saya ngomong. Habis gimana? Ternyata bule itu naik pesawat kena biri juga. Bisa duduk pas sebelah saya. Berarti saya nggak salah. Akhirnya saya tanya dia, kamu dari mana? Dia itu seorang biologis, ya, peneliti tumbuh-tumbuhan. Nah, di satu kampung namanya Wagete dekat tempat kami, itu ada tumbuhan baru ditemukan. Nah, dia lihat di internet. Dia ngajak satu orang dari Trubus, ya, dari Bogor, karena itu yang tahu. Lalu satu orang ahli apa saya lupa, dan satu orang penulis orang Papua. Ternyata mereka sudah bayar untuk transport. Itu Natal di Papua itu, Natal itu sibuknya seperti Lebaran di Jawa. Jadi mereka kebingungan sudah sampai di situ jauh-jauh dari Inggris. Bagaimana ini ceritanya? Saya bilang oke, nanti saya akan tolong karena saya punya banyak kenalan. Dia terima kasih mereka berempat sudah dengarkan ini. Begitu sampai istri saya jemput, saya bilang tunggu, saya mengurus mereka. Ternyata tidak ada transport. Mereka punya uang, charter pun tidak bisa, jalan darat pun tidak bisa, mobil pun sudah charter semua. Itu sibuk sekali kok Natal. Saya tanya, terus kamu bagaimana? Ya kami harus nginap. Ada tempat nginap nggak? Coba tanya. Kami belum pesan. Istri saya dengar. Mana itu saya nggak kenal. Yang dua itu Islam. Yang satu Kristen Papua. Yang satu orang Inggris ini. Dia bisa nawarin suruh nginap di rumah saja. Nggak kenal. Wah, saya bersyukur punya istri seperti itu. Bisa terima orang. Sampai tahun baru. Karena mereka berusaha. Tetap tidak ada. Saat tahun baru mereka baru pulang. Orang dari Tubusu masih kontak saya sampai hari ini. Nah, ayo kita tunjukkan kepada banyak orang. Dan mereka senang. Pas tahun baru itu Natal, tahun baru kami sibuk. Wah, sudah undangan pesta nggak habis-habis. Mereka ikut terus. Habis tamu kami ngikut terus. Luar biasa. Kalau di Papua Natal itu wah saudara. Orang datang, orang pergi. Wah, makanan di rumah nggak habis-habis datang. Wah, sudah. Orang dari pagi sampai malam bisa nggak bisa gerak. Saya kok Natal pagi-pagi saya sokor duluan. Bukan saya nggak mau ditamuin orang, saya ingin keliling dulu. Suatu berapa hari baru pada orang datang. Nah seperti itu. Nah, saudara, apa hati kita melihat orang banyak itu? Apa dorongan? Ayat yang ketiga, masih Lukas 7, ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang siapa? Yesus. Jadi dia belum percaya betul, saudara. Dia itu baru dengar tentang Yesus. Maka itu gak ada record, gak ada catatan tentang dia. Ketika dia mendengar tentang Yesus. Jadi dia belum percaya karena dia orang Roma. Orang Yahudi aja sulit percaya Yesus, apalagi dia. Apa sikapnya ketika ia mendengar tentang Yesus? Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hamba-Nya. Roh Kudus, kami mau rendah hati untuk belajar betul dalam nama Yesus. Saya cuma beri contoh. Berapa kali orang Kristen mendengar tetangganya kena kanker payudara, kanker apa, dan bukan Kristen. Berapa kali kita cuma bersikap, kasihan. Mereka nggak butuh itu, nggak butuh itu. Ngerti katain? Harusnya kita itu datang, saudara. Loh, nggak ada yang ngamen, pura-pura kerungu delok nih. Harusnya kita itu datang, bukan untuk mengkristenkan. Kita cuma nawari. Oh, tapi kanker bukan pilek. Loh, apa bedanya? Nah, kalau saudara ngomong begitu berarti saudara mengecilkan Yesus. Kalau Panu dia bisa kanker, nggak awas ngomong begitu ya dalam nama Yesus. Loh, betul nggak? Apa bedanya Panu dengan kanker? Nggak ada bedanya. Loh, kok nggak ada yang amen lagi sih, angele? Jangan bentak, itu marah namanya amennya. Saudara cantengan dengan kanker sama nyembuhkannya. Loh, kok tahu cantengan? Lihat kamu kalau nggak tahu. Jadi buat Tuhan kita, malah punya Pak Gembala kedua mujizat bagus juga dari bahasa sana sekali. Benar, Yesus sanggup mati aja bangkit kok, apalagi setengah mati. Ya itu iman. Loh, betul, itu namanya iman. Maka itu jangan cuma nyanyi. Oh, asal jeplak orang Surabaya bilang. Jangan asal mangap, lebih gak enak lagi nih sudah.
Apa yang kita ucapkan, kita alami dalam hidup ini. Dan orang lain pun bisa ngalami. Siapa yang di depan rumahnya masih mangkal tukang-tukang beca, urus mereka.